Bayangkan sebuah pasukan besar yang datang dari selatan, dipimpin oleh seorang panglima ambisius, dengan senjata mematikan yang belum pernah dilihat sebelumnya di Jazirah Arab. Gajah-gajah raksasa. Tujuannya jelas, menghancurkan sebuah bangunan sederhana di jantung Mekah, yaitu Ka'bah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar manusia. Dalam sekejap, pasukan besar itu berubah menjadi kehancuran yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di hari penuh keajaiban itu? Mari kita simak kisah luar biasa tentang kehancuran pasukan bergajah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya. Di negeri Yaman, seorang gubernur bernama Abrahah al-Ashram berkuasa atas wilayah itu atas nama Kerajaan Habasyah. Abraha adalah seorang Kristen yang fanatik, dan ia memiliki obsesi untuk menjadikan Yaman pusat peribadatan utama di wilayah Arab. Ia merasa iri terhadap Ka'bah di Mekah, yang menjadi tujuan haji bagi berbagai kabilah dari seluruh penjuru jazirah. Dengan tekad untuk mengalihkan perhatian bangsa Arab, Abraha membangun sebuah gereja besar di Sana'a yang ia namakan Al-Qulais. Gereja ini dibuat dengan kemegahan luar biasa, dengan pilar-pilar tinggi yang dihiasi emas dan batu-batu permata. Setelah selesai, Abrahah dengan bangga berdiri di depan para pejabatnya. Lihatlah, ini adalah gereja terbesar dan terindah di seluruh semenanjung Arab. Aku akan memastikan bahwa orang-orang Arab meninggalkan Ka'bah dan datang ke sini untuk beribadah. Namun, harapan Abrahah tidak terwujud. Meskipun gereja itu sangat megah, orang-orang Arab tetap setia kepada Ka'bah. Hal ini membuat Abrahah marah besar. Suatu hari, sebuah insiden semakin memanaskan suasana. Seorang pria dari Arab mencemari gereja itu dengan kotoran sebagai bentuk penghinaan. Berani sekali mereka menghina tempat ibadah ini. Aku akan pergi ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah agar tak ada lagi yang menyembahnya. Abraha mempersiapkan pasukan besar, termasuk gajah-gajah raksasa yang ia datangkan dari Afrika. Gajah-gajah ini menjadi senjata utama yang ia yakini mampu meratakan Ka'bah dengan tanah. Pasukan ini kemudian dikenal sebagai pasukan bergajah. Selama perjalanan menuju Mekah, Abraha dan pasukannya menaklukkan kabilah-kabilah Arab di sepanjang jalan. Mereka juga merampas harta benda penduduk, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy dan kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika Abraha tiba di dekat Mekah, ia mengutus seorang utusan untuk memanggil Abdul Muthalib. Utusan itu menemui Abdul Muthalib yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan disegani. Pemimpin kami Abraha tidak ingin menumpahkan darah. Ia hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika kalian menyerah, tidak akan ada yang terluka, kata utusan Abraha. Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan Abraha. Tetapi Ka'bah adalah rumah Allah, dan dia sendirilah yang akan menjaganya. Abdul Muthalib kemudian pergi menemui Abraha. Dalam pertemuan itu, Abraha merasa terkesan dengan wibawa Abdul Muthalib. Apa yang ingin kau minta dariku, wahai pemimpin Quraisy? Apakah kau datang untuk membujukku agar tidak menghancurkan Ka'bah? Aku datang bukan untuk itu. Aku hanya ingin meminta unta-unta milikku yang telah kau rampas. Abraha terkejut dengan jawaban itu. Aku datang untuk menghancurkan rumah ibadahmu. Tetapi kau malah meminta unta-unta? Mengapa kau tidak membela Ka'bah? Aku adalah pemilik unta-unta itu, dan aku bertanggung jawab atasnya. Sedangkan Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri, yaitu Allah. Dia yang akan menjaganya, jawab Abdul Muthalib. Jawaban Abdul Muthalib membuat Abraha terdiam sejenak, tetapi ia tetap bersikeras melanjutkan rencananya. Abdul Muthalib kembali ke Mekah, mengumpulkan penduduk dan membawa mereka mengungsi ke bukit-bukit sekitar, menyerahkan sepenuhnya perlindungan Ka'bah kepada Allah. Keesokan paginya, Abraha memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju Ka'bah. Namun, saat gajah terbesar mereka, Mahmud, diarahkan ke Ka'bah,
gajah itu tiba-tiba berhenti. Pukul gajah itu, paksa dia bergerak. Namun Mahmud tetap tidak mau berjalan. Ia hanya mau bergerak jika diarahkan ke arah lain. Pasukan mencoba segala cara, tetapi gajah-gajah mereka menjadi gelisah dan tidak patuh. Di tengah kekacauan itu, langit Mekah tiba-tiba berubah. Sekawanan besar burung kecil yang disebut ababil muncul dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu kecil dari tanah liat yang keras. 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Burung-burung itu mulai melepaskan batu-batu tersebut ke arah pasukan Abrahah. Apa ini? Burung-burung ini membawa batu-batu yang membakar kita. Batu-batu kecil itu mengenai pasukan dengan sangat tepat. Tubuh mereka terluka parah, daging mereka membusuk, dan mereka mati dengan cara mengenaskan. Pasukan Abrahah hancur berantakan. Abrahah sendiri terkena batu dan terluka parah. Ia mencoba melarikan diri kembali ke Yaman, tetapi tubuhnya membusuk perlahan. Ia akhirnya mati dalam penderitaan. Setelah peristiwa tersebut, Ka'bah tetap berdiri tegak tanpa satupun kerusakan. Penduduk Mekah yang menyaksikan dari bukit-bukit terdekat memuji kebesaran Allah yang telah melindungi rumahnya dari kehancuran. Tahun terjadinya peristiwa ini disebut sebagai Tahun Gajah Amul Fil, yang kemudian diketahui juga sebagai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah kehancuran pasukan Abrahah membawa banyak hikmah yang mendalam bagi kehidupan. Pertama, peristiwa ini menunjukkan kekuasaan mutlak Allah yang mampu melindungi rumahnya tanpa bantuan manusia. Allah dapat menggunakan makhluk kecil seperti burung dan batu untuk menghancurkan kekuatan besar yang sombong. Kedua, keyakinan dan tawakal Abdul Muthalib menjadi teladan bagi umat manusia bahwa dalam menghadapi ancaman, kita harus sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Ketiga, peristiwa ini mengajarkan bahwa kesombongan dan ambisi yang melawan kehendak Allah hanya akan membawa kehancuran. Akhirnya, kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa Allah menjaga apa yang Dia kehendaki, memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam kekuasaannya.